Ya, hampir sempat dibubarkan dan hampir juga sempat kita punya kegiatan tidak jadi. Jadi di sini saya luruskan, tidak ada yang ingin membubarkan, cuman hanya oknum yang memprovokasi teman-teman yang lain agar tidak mengikuti kegiatan kita. Ya, saya sangat berterima kasih buat oknum tersebut. Saya sangat menghargai oknum tersebut. Mudah-mudahan Tuhan bisa menyadarkan oknum tersebut agar bisa sadar, karena saya rasa beliau pun pecinta pencaksilat. Pesan saya cuma satu, bahwa kegiatan kami ini ingin melestarikan budaya Indonesia, ingin membangkitkan jiwa-jiwa pesilat yang benar-benar tangguh, jiwa-jiwa pesilat yang benar-benar ingin berkompetisi, supaya ada wadah. Daripada mereka hanya main game online, daripada mereka hanya ura-uraan di jalan, disinilah wadah pecinta-pecinta silat yang mungkin haus akan pertandingan. Saya rasa pesilat itu apa ya, tidak ada yang tidak ingin bertanding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam pencaksilat. Kembali lagi bersama saya di channel Soko Papua. Hari ini saya akan buat video yang pada kesempatan hari ini saya ditemani dengan Mas Joko. Mungkin teman-teman atau dulur-dulur dimanapun berada sudah tahu atau sudah tidak asing lagi dengan beliau, karena sempat dulu kita buat video bersama dan banyak sekali direpost sama akun-akun Instagram dari Persaudaraan Setiati Ternate, karena kita punya pernyataan-pernyataan yang menurut saudara-saudara itu benar di kita, tapi tidak banyak juga saudara-saudara yang lain yang tidak sependapat. Nanti akan saya tampilkan videonya di bawah, atau akan saya putarkan videonya. Cuman kali ini saya tidak akan membahas itu. Kita akan fokus pengenalan apa itu Saroja, apa itu Yayasan Saroja, yang kemarin sempat saya buat video. Banyak sekali tanggapan dan respon baik dari perguruan yang ada di Manowari, perguruan pencaksilat khususnya ya, dari Manowari, dan juga dari IPSI sendiri kita dapat apresiasi. Terus walaupun memang dari ada beberapa kita punya saudara-saudara yang tidak sependapat dengan kita punya kegiatan event yang dilakukan Saroja, makanya pada kesempatan hari ini saya bertemu langsung dengan ketuanya atau pimpinan dari Yayasan Saroja Jaya Abadi untuk menanyakan tentang dasar hukum, terus terkait kegiatan seperti apa kemarin, kenapa bisa dilakukan di pantai dan surat izin semuanya, karena sempat saya posting dalam Facebook, banyak sekali saudara-saudara saya yang menanyakan hal tersebut. Di sini bukan kita ingin membenarkan diri, tapi kita meluruskan apa yang ada. Jangan sampai nanti ketika kita bikin video, bikin kegiatan, kita dinilai kita seenaknya sendiri ya Mas ya. Ya. Tapi kita juga di sini kita belajar bagaimana berorganisasi yang benar, kita mengikuti aturan hukum, dan di sini juga sudah disiapkan dari Mas Joko akta notaris dan beberapa berkas-berkas. Oke, mungkin Mas Joko ada sedikit perkenal lagi, mungkin siapa tahu saudara-saudara yang nonton belum kenal, mungkin Mas Joko sedikit perkenalan singkat. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya sebagai Ketua Yayasan Saroja Jaya Abadi. Di sini saya ingin meluruskan bahwa Saroja bukan perguruan pencaksilat, yang mana banyak sekali saya lihat di postingan-postingan Facebook, mereka selalu mengatakan bahwa perguruan baru atau apalah itu. Di sini saya pertegas sekali lagi bahwa Saroja ini adalah yayasan, bukan perguruan pencaksilat, yang mana yayasan ini memiliki beberapa bidang. Salah satunya adalah bidang olahraga. Di dalam sub bidang olahraga itu sendiri ada pencaksilat, futsal, otomotif, dan masih banyak yang lain. Untuk dasar hukum, saya rasa dasar hukum kita jelas bahwa kita tidak seenaknya sendiri. Di sini ada akta notaris yang mana
kita dirikan pada tahun 2019 ya. Di 19. sini mungkin bisa dilihat akta notarisnya, 19 Desember 2019. Jadi ini adalah AHU dan yang lain-lain. Jadi kami sudah terdaftar di Kesbangpol Kabupaten Manokwari. Mungkin sebelum lanjut ya Mas Joko. Siap. Jadi sedikit saya potong ya. Mungkin buat dulur ataupun saudara-saudara saya di khususnya di Manokwari, buat yang pengen tahu atau pengen lihat dokumen-dokumen kita bisa datang ke rumah Mas Joko, alamatnya di Kenyum 2 ya. Ya. Kenyum 1. Kenyum Ini Kenyum 1 Kampung Meforga. Distrik Masni. Ya. Mungkin Mas Joko ada tambahan lagi terkait akta notaris dan dari yayasan ini? Saya rasa untuk badan hukum kita udah jelas, bahwa kita terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, dan untuk daerah setempat yaitu di Kesbangpol. Saya rasa mungkin sampai situ sudah cukup jelas, bahwa di sini saya cuma mau meluruskan dari statement-statement yang ada berkembang sekarang, bahwa mereka selalu bilang apa perguruan baru, apa saya nggak begitu paham. Yang jelas di sini saya luruskan kembali bahwa Yayasan Saroja ini bukan perguruan pencak silat. Dia berbadan hukum yayasan. Untuk kegiatan Mas ya, untuk kegiatan yang kemarin mungkin saya lanjutkan saja ya. Nggak apa-apa. Jadi saya lanjutkan saja. Jadi untuk kegiatan kemarin silat pantai selalu disangkut pautkan di situ. Kita memakai lambang Saroja di baju pencak silat atau apalah yang dipelintir-pelintir bagi teman-teman yang mungkin kurang sepemahaman sama kita. Jadi kita pemuda-pemuda yang ada di dalam Saroja ini banyak pemuda-pemuda dari pencak silat. Jadi saya mengadakan pertandingan silat pantai kemarin itu tujuannya yang pertama adalah mengenalkan salah satu pariwisata yang ada di daerah kita sendiri di Manokwari, tepatnya di distrik Masni. Kampungnya Kampung Undi, supaya banyak orang yang bisa mengenal, mungkin yang belum tahu Pantai Undi itu seperti apa, di mana tempatnya, dan seperti apa keindahan pantainya. Di sini lewat Saroja ini kita berusaha untuk mengenalkan. Saya kemarin punya beberapa referensi bahwa apa yang mau kita buat di Pantai Undi ini. Saya punya beberapa referensi, yaitu ingin buat voli pantai atau futsal pantai. Tapi dari masukan dari teman-teman yang ada di Yayasan Saroja ini, mereka memberi masukan bahwa mungkin silat pantai yang tepat, dan itu pertama ya. Pertama mungkin untuk wilayah timur Indonesia sendiri. Ya, mungkin di Papua Barat mungkin kegiatan silat pantai ini mungkin yang pertama. Kalau di Papua Barat sudah pasti ini yang pertama. Untuk selalu ditanyakan soal izin apa segala macam. Ada oknum-oknum yang bertanya, yang mungkin tidak sepaham atau tidak mengerti lah. Mereka bertanya soal surat izin apa segala macam. Kalau izin setempat, kami jelas sudah meminta izin kepada kepala kampung, pengurus pantai, dan yang paling penting lagi pihak kepolisian setempat, yaitu Polsek Masni. Saya rasa untuk kegiatan kemarin Yayasan Saroja yang mengadakan bekerja sama dengan putra-putra pencak silat yang ada di dataran Bawah Pramasi. Mungkin tidak semua, tapi sebagian yang mempunyai ide, gagasan yang sepemahaman, maka kita bersama-sama untuk mewujudkan pertandingan itu. Dan
saya senang sekali, saya berterima kasih kepada IPSI yang notabene adalah payung dari Ikatan Pencak Silat kita. Walaupun kita tidak menyurat secara resmi, kita hanya secara lisan, tapi dapat apresiasi. beliau Ketua IPSI sangat mengapresiasi sekali kegiatan kita ini. Mudah-mudahan ke depan kegiatan kita ini mendapat dukungan penuh dari IPSI, dari pemerintah daerah setempat, agar pencak silat kita di Waparamasi ini bisa berkembang. Dan yang pertama dan yang utama sekali, bahwa pariwisata Pantai Undi ini bisa dikenal oleh masyarakat luas, tidak hanya di sekitaran SB saja. Mungkin begitu, Mas. Sebenarnya juga kalau saya melihat dari kegiatan kemarin, bukan hanya fokus ke Pantai Undi, yang bisa jadi ketika nanti ke depan event-event selanjutnya kita bisa bikin di pantai, mungkin Pasir Putih, atau mungkin di pasir pantai distrik Masni, yang kan Undi terus sebelahnya ada Pantai Masni lagi, kan bisa. Ya. Jadi lebih kita prioritas kepada ini mengenalkan daerah-daerah wisata ya. Ya, jadi gagasan dari teman-teman kemarin itu memperkenalkan pariwisata pantai yang ada di Waparamasi inilah. Waparamasi, Side khususnya, Side dan Masni yang mempunyai wisata pantai ya. Jadi kita memperkenalkan pantai yang ada di sini itu lewat pencak silat. Seperti itu, Mas. Oke. Kalau untuk rencana pribadi dari Mas Joko mungkin dengan teman-teman di Yayasan Saroja, kegiatan ini mungkin akan terus berlanjut ya, tidak hanya sampai di ini perdana terus habis ini stop, tapi tidak ya? Untuk planning ke depan dan kesepakatan kita panitia kemarin, kita ingin pertandingan ini diadakan paling sedikit sebulan sekali. Jadi kalau memang dapat dukungan dari IPSI, dari pemerintah daerah, kami siap untuk mendukung kegiatan silat pantai ini yang diadakan oleh siapa saja nantinya, dan di mana saja kami siap berpartisipasi, kami siap mendukung untuk kegiatan silat pantai ini. Dan saya berharap sekali mungkin silat pantai ini bisa menjadi ikon pertama Saroja untuk kemajuan pencak silat Manokwari sendiri. Saya juga kemarin sempat baca di, kita punya ada grup IPSI Manokwari ya, banyak sekali kan di dalam grup itu tidak hanya saya dari PSHT, namun ada beberapa kita punya saudara-saudara dari perguruan lain. Banyak sekali apresiasi dari mungkin abang kita di Cakar Macan, di Persinasasan juga sempat japri saya dan menyampaikan langsung di dalam grup bahwa ini kegiatannya sangat positif. Beliau menyarankan juga untuk mungkin ke depan bisa kita buat di wilayah kota. Itu dari dari penyampaian di dalam grup. Bisa juga nanti kita berkoordinasi dengan IPSI, bekerja sama dengan perguruan-perguruan untuk mengadakan bersama. Mungkin seperti itu masih bisa ya, untuk diadakan untuk kerjasama untuk kegiatan selanjutnya. Kalau kami dari Saroja terbuka luas, sangat terbuka sekali untuk bekerja sama siapapun yang mempunyai keinginan atau harapan untuk kemajuan pencak silat sendiri. Kami siap mendukung, mau di mana saja tempatnya mereka membutuhkan kita. Putra-putra Saroja ini dimanapun tempatnya, mau di daerah kota atau dimanapun, kami siap untuk mendukung kegiatan itu berlangsung, ataupun hanya sekedar ikut berpartisipasi, kami siap. Ya, mungkin itu sedikit ya untuk penjelasan terkait pembahasan Saroja. Terus kemarin yang sempat ditanyakan dari saudara-saudara kita karena saya sempat upload ya Mas ya. Karena saya sempat mungkin di postingan sebelumnya saya punya penyampaian bahwa menjelaskan sedikit tentang Saroja itu apa, terus ada kegiatan pemberitahuan tentang kejuaraan di silat pantai. Ternyata banyak respon dari saudara-saudara kita mengatakan bahwa surat izinnya ada dasar hukumnya apa dan sebagainya. Nah, hari ini alhamdulillah Mas Joko sudah menyampaikan dengan jelas. Buat saya punya saudara-saudara yang khususnya di Manokwari ya, buat kalian yang mau lihat, datang, kita punya pintu rumah selalu terbuka untuk saudara-saudara semua. Silakan datang, lihat, dibaca. Jika ada yang memang kurang pas, kita siap untuk memperbaiki. Bagaimana Mas Joko ya? Siap. Karena kita di sini memang sedang berproses untuk
membuat kita punya yayasan ini menjadi besar, dan kita akan menaungi berbagai pencaksilat. Karena kemarin saya juga dapat DM, dapat japri dari ada perguruan pencaksilat yang ingin gabung terlibat dalam kejuaraan tersebut, namun dari kesepakatan bersama kita batasi Mas Joko ya. Mungkin dari panitia sendiri pasti dihubungi dari berbagai pencaksilat untuk ikut terserta ya. Karena saya pribadi yang saya buat di Facebook, saya banyak juga dihubungi di DM, di Instagram, di lewat WA. Mereka ingin ikut gabung, maksudnya untuk mendaftar untuk kegiatan. Namun saya sampaikan berdasarkan konfirmasi dari Mas Joko bahwa kegiatan ini hanya baru terfokus ke kita punya anggota sendiri di Yayasan Saroja. Ya. Mungkin begitu ya Mas Joko ya. Ya, jadi gini Mas, untuk kegiatan kemarin respon dari teman-teman pecinta silat Sowapramasi itu sangat bagus sekali, dan saya sendiri tidak bisa tidak bisa atau belum bisa lah, saya belum bisa menampung semuanya karena ini ibaratnya kita masih perdana dan masih belajar. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita bisa untuk mengikutkan atau mengajak teman-teman dari pecinta silat lain untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan silat pantai ini. Ya, mungkin ada lagi Mas yang mau ditanyakan. Untuk target dan harapan dari Saroja sendiri seperti apa Mas? Mungkin sekalian lanjut ya dengan pertanyaan, karena yang saya tanyakan ini berdasarkan pertanyaan dari teman-teman, semua teman-teman yang menanyakan mungkin tentang kita punya kegiatan. Karena jujur kita punya kegiatan kemarin hampir sempat dibubarkan ya Mas ya. Ya, jadi hampir sempat dibubarkan dan hampir juga sempat kita punya kegiatan tidak jadi. Namun alhamdulillah kemarin kita punya kegiatan berjalan dengan lancar. Kita juga berterima kasih kepada pihak kepolisian, dari Mas Ponjol juga selaku ketua PSHT yang mensupport kita juga ya Mas ya. Sangat ya. mensupport. Beliau mensupport kita untuk pengurusan untuk pengurusan pengamanan izin dan sebagainya. Yang saya tanyakan juga Mas ini tadi, nanti mungkin kalau soal kita punya mau sempat dibubarkan sekalian Mas Joko jawab. Visi misinya dari Saroja ini seperti apa, dan target yang diharapkan ke depan ini Saroja akan seperti apa ya. Oke, jadi saya jawab dulu untuk masalah katanya mau dibubarkan. Jadi saya luruskan bahwa sebenarnya bukan mau dibubarkan, yang mau membubarkan itu siapa, kapasitas dia apa, ingin membubarkan kegiatan kita. Jadi di sini saya luruskan, hanya oknum yang tidak bertanggung jawab yang memprovokasi agar teman-teman dari perguruan lain atau pecinta-pecinta silat lain itu untuk tidak mengikuti kegiatan kita. Padahal sebenarnya memang kita tidak mengundang dari perguruan lain. Kita hanya berfokus pada teman-teman di Saroja dulu yang tampil agar kita terbiasa untuk melaksanakan kegiatan ini. Nantinya targetnya ya memang kita bakalan mengajak teman-teman yang lain untuk berpartisipasi. Jadi di sini saya luruskan, tidak ada yang ingin membubarkan, cuman hanya oknum yang memprovokasi teman-teman yang lain agar tidak mengikuti kegiatan kita. Ya, saya sangat berterima kasih buat oknum tersebut. Saya sangat menghargai oknum tersebut. Mudah-mudahan Tuhan bisa menyadarkan oknum tersebut agar bisa sadar, karena saya rasa beliau pun pecinta pencaksilat. Pecinta pencaksilat. Kan ada yang ini Mas Joko, saya luruskan juga, ada yang japri, mungkin Mas Moses juga sempat kirim kita ya. Ya Mas Moses mungkin itu dari kita punya saudara sendiri dari wilayah sekitar kita Sowapramasi ya. Beliau yang katanya mau datang untuk membubarkan, cuman nggak tahu ya kenapa kita juga, mungkin karena kita sudah punya surat izin. Saya juga sampaikan di dalam postingan saya juga kalau kita sudah punya surat izin yang jelas gitu. Jadi kita punya, memang ada sempat beberapa di DM, di lewat Facebook dihubungi kalau mau dibubarkan seperti itu. Jadi tidak jadi masalah hal seperti itu selama kita tidak melanggar hukum.
selama kita punya kegiatan ini positif. Kalau memang ada yang ingin membubarkan, urusannya bukan dengan kita, urusannya ya dengan hukum. Nah, kapasitas kita ini apa ya, sebagai warga negara yang baik kan taat hukum. Kita sebagai penyelenggara taat pada hukum, meminta izin dan segala macamnya. Kalau ada yang membubarkan berarti harus dari pihak kepolisian yang membubarkan, bukan dari komunitas apa yang ingin membubarkan. Ya tidak bisa. Kalau emang kegiatan kita ini melanggar hukum, maka yang punya wewenang adalah penegak hukum. Seperti itu. Jadi pesan saya cuma satu, bahwa kegiatan kami ini ingin melestarikan budaya Indonesia, ingin membangkitkan jiwa-jiwa pesilat yang benar-benar tangguh, jiwa-jiwa pesilat yang benar-benar ingin berkompetisi, supaya ada wadah. Daripada mereka hanya main game online, daripada mereka hanya ura-uraan di jalan, disinilah wadah pecinta-pecinta silat yang mungkin haus akan pertandingan. Saya rasa pesilat itu apa ya, tidak ada yang tidak ingin bertanding. Dan sedangkan kita di Manokwari ini minim sekali. Ini termasuk harapan dari Mas Joko ya, untuk bikin dari Yayasan Saroja yang sempat ditanyakan tadi yang dari teman-teman. Ini termasuk harapan ke depan ya? Ya, harapan-harapan ke depan bahwa Saroja mungkin bisa menjadi wadah seluruh pencaksilat, bukan cuma hanya satu perguruan, dua perguruan, tapi kami menaungi beberapa bidang di sini, dan salah satunya adalah kegiatan olahraga. Dan kami berharap salah satunya adalah pencaksilat ini tanpa dikhususkan untuk perguruan A, perguruan B, bahwa kami memayungi semuanya. Harapan kami seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman yang lain pun bisa mengerti dan bisa memahami bagaimana tujuan Saroja ini. Dan saya sedikit tambahkan ya, untuk saya punya saudara-saudara dimanapun nanti ketika melihat video ini, kita punya kegiatan dari Saroja ini bukan hanya pertama kali ya. Mungkin bisa dicek di akun kami, bahkan boleh cek cari di media online. Dan kita punya kegiatan kejuaraan pencaksilat pertama ini juga alhamdulillah kita masuk di 5 media online, berita media online yang ada di Papua Barat sini. Bahkan ada di kumparan.com itu sudah sempat beritakan kita punya kegiatan. Jadi kita punya kegiatan ini baru perdana, bukan, tapi kita sudah melakukan berbagai kegiatan sosial, yaitu bersama dengan pemuda-pemuda yang ada di Manokwari dan berbagai organisasi kita pernah ikuti. Seperti itu Mas Joko, yang sempat kita buat di SP, kita adakan bakti sosial di SP dan di kota juga kita pernah buat seperti penanaman 1000 pohon yang pernah kita sama-sama lakukan dengan pemuda-pemuda dari PSHT. Dan itu juga bukan satu-satunya, mungkin di daerah kota teman-teman dari Saroja yang ada di kota, mereka juga ikut menanam mangrove ya Mas ya. Betul, ada menanam mangrove di Wirsi kalau nggak salah ya. Sempat saya buatkan videonya juga bersama itu, yang sempat hadir dari Mas Ponco sebagai ketua PSHT juga sempat hadir. Kita dari saudara-saudara di Universitas Papua, PSHT di Unipa juga hadir ikut terserta. Itu mungkin sedikit ya Mas ya. Tadi terkait visi misi mungkin belum dijawab, visi misi dan dari Mas Joko. Jadi untuk visi misi mungkin saya tidak usah terlalu jabarkan panjang lebar, mungkin sebagian sudah terjawab di kata-kata saya yang tadi. Yang jelas kami ingin mengembangkan bakat atau minat pemuda-pemuda Papua, yang khususnya yang tinggal di daerah Wapramasi, agar bisa terus berkreasi, inovatif untuk mengembangkan kreativitas baru. Mungkin saya rasa itu saja hal terpentingnya. Untuk visi misi ke depan yang lebih luas mungkin nanti kita bisa sharing bersama. Silahkan datang, silahkan bergabung, maka kita akan sama-sama mengembangkan Saroja dan bakat-bakat
pemuda yang ada di Wapramasi ini sendiri. Mungkin saya rasa begitu, Mas. Oke. Yang paling penting adalah buat kegiatan yang positif ya Mas Yogi. Pasti. Buat kegiatan yang positif untuk kita di sini, khususnya para pemuda, anak-anak yang ada di wilayah Manokwari. Mari kita gabung bersama di Saroja, apapun backgroundnya, dari bela diri manapun, bahkan yang belum tergabung ke dalam bela diri ataupun yang mau belajar teknik-teknik dari pencaksilat, boleh bergabung sekali. Karena juga dari teman-teman Saroja saya lihat ada channel YouTube-nya, silakan teman-teman pelajari, atau mungkin datang langsung untuk belajar bersama bisa ya Mas Yogi. Ya, bisa. Karena juga untuk tempat latihannya di depan ini ya, SD ya, SD Impres Kenyum 2 di atas, karena kita di Kenyum 1 di bagian bawah. Silahkan datang ke Mas Joko, hubungi beliau dan kita latihan bersama. Mungkin itu wawancara singkat kami. Saya dari admin Soko Papua ucapkan banyak terima kasih kepada Mas Joko yang telah meluangkan waktunya untuk kita sedikit mungkin bisa dibilang klarifikasi terkait kita punya kegiatan yang kemarin ya, supaya teman-teman kita punya saudara-saudara jelas kita di sini adalah bukan mau menciptakan kegiatan yang negatif, kita membuat kegiatan yang positif, tujuannya demi kebaikan bersama. Kita tidak ingin mencari musuh atau lawan, tapi kita mencari bagaimana kita mempunyai banyak saudara, banyak teman untuk yang bergabung ke kita. Gitu ya Mas Joko ya. Iya. Terima kasih, sekian, dan terima kasih juga kepada kalian semua yang sudah melihat video ini sampai akhir, dari awal sampai akhir. Semoga bisa paham apa itu Saroja, dan jangan lupa like channel Saroja Papua. Ya, Saroja Papua. Di subscribe, like, komen, dan dipelajari bisa teknik-teknik itu, karena teknik-teknik yang dipelajari adalah teknik-teknik umum ya Mas Joko ya. Umum, bukan bagian dari pencaksilat satu perguruan. Misal saya di PS1 ya Mas Joko di PS1 tidak, tapi itu umum secara luas. Terima kasih, sampai bertemu lagi di konten saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.